Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mami? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Mami. Terlihat dari aura Mami yang selalu segar, yang memberikan energi positif kepada kami, GTK Mami. Ya. Baiklah, Mami. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah Mami berikan kepada Mary hari ini. Dan ini adalah diskusi lanjutan kita, Mami. Diskusi lanjutan sebelumnya tentang aset kemarin ya, Mami. Ada aset modal, ada modal manusia, ada modal lingkungan, ada modal sosial, agama dan budaya, politik, serta terakhir finansial. Jadi ini adalah kelanjutan dari aset modal, di mana diskusi kita hari ini tentang pengelolaan pengembangan kurikulum atau program sekolah yang berpihak kepada murid, Mami. Jadi di sini bakal ada beberapa pertanyaan nih, Mami, yang mau Mary tanyakan sama Mami. Ya. Siap ya, Mami? Boleh. Oke. Kira-kira apa nih, Mi, yang ingin Mami lakukan ke depannya untuk kemajuan atau peningkatan sekolah kita, Mami? Kedepannya yang penting buat sekolah ini yang unsur pertamanya kenyamanan dulu ya. Iya, Mi. Kalau udah nyaman, kita memasuki daerah kita nyaman, enak, itu kan kita udah bisa apapun yang akan kita lakukan itu udah enak aja kita gitu. Saya memasuki suatu sekolah nyaman. Jadi kalau udah nyaman aja, anak-anak pun belajarnya juga jadi enak, guru-gurunya juga pembelajaran jadi kondusif. Itu kuncinya buat dulu sekolah itu jadi aman, nyaman. Iya, selanjutnya apa nih, Mi? Sekolah kita juga udah termasuk sekolah penggerak pertama di Siak, di Minas terutama ya, Mi ya. Alhamdulillah udah banyak kemajuan yang Mami buat, yang kita buat di sini. Paling tidak kenyamanan tadi ya, Mi ya. Kenyamanan di tiap sekolah dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya apa lagi nih, Mi? Program yang ingin Mami tingkatkan? Yang ditingkatkan yang jelas sekarang kan lagi kalau sekolah kan penilaiannya sekarang kan melalui rapor pendidikan. Nah, di rapor pendidikan itu ada 3 poin penting yang harus kita tingkatkan. Yang pertama literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga karakter. Nah, karakter tadi kan erat kaitannya dengan kenyamanan tadi sama. Kemudian apalagi literasi. Literasi juga sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya anak-anak tadi mencintai atau menyukai membaca lah, karena anak-anak sekarang kan lebih banyak ke ini, lebih ke gadget. Jadi jangan salah kalau literasi itu kalau orang bilang kan literasi kan bisa melalui gadget, tapi kalau itu lain lagi. Kalau yang literasi yang diharapkan itu sekolah itu literasi melalui membaca, melalui buku. Lebih hasilnya kan lebih gimana maksimal. Lebih langsung dapat. Nah, jadi yang ditingkatkan memang sekarang kebetulan sekolah kita memang lagi benar-benar meningkatkan literasinya itu. Di kelas-kelas juga udah disiapkan seperti sudut baca. Kemudian ini lagi kebetulan sekolah kita perpustakaannya dibuat yang nyaman, menyenangkan, program perpustakaannya. Kemudian juga kita ada nih dalam taraf pembuatan yang nanti ada bilik bacanya. Bilik baca itu ada ruangan tertentu yang di luar dari kelas. Ya, baiklah. Berarti tadi yang kedua yang sesuai dengan rapor pendidikan kita ada 3 tadi, literasi, numerasi, dan karakter. Alhamdulillah kalau untuk karakter anak-anak kita insya Allah udah termasuk yang terbaik ya, Mi. Dimanapun mereka berada kita tahu ini ciri khas. Yang kedua tadi literasi ya, Mi ya. Jadi literasi bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca anak. Tapi di kelas-kelas udah ada pojok baca ya, Mi ya? Sudut baca ya, Mi? Kalau di kelas itu namanya sudut baca. Karena kan kita kan udah selama ini kan kita taunya di dalam kelas itu pojok baca, kemudian ada pojok baca, ada sudut baca, ada namanya, ada bilik baca, ada pondok baca, segalanya. Tapi kemarin setelah Mami ikut pelatihan, ternyata di dalam kelas itu bukan pojok baca, ternyata sudut baca. Suatu sudut yang dibuat untuk anak-anak itu bisa
seperti pustaka mini gitu kan. Letaknya boleh di sudut, boleh, bukan mesti harus di sudut, tapi di tengah juga boleh. Di tengah, misalnya di belakang itu di tengah. Tapi itu namanya sudut baca. Namanya Jadi tetap sudut baca. Namanya sudut baca. Untuk merubah itu yang agak sulit sekarang kan, orang tahunya dalam kelas itu pojok baca. Pojok baca. Ternyata sudut baca. Tapi insya Allah ke depan pembiasaan kita lakukan. Ya. Jadi pojok baca kita ubah jadi sudut baca. Ya, kalau pojok itu ternyata luar dari kelas, seperti misalnya di lorong kelas, itu namanya pojok baca. Atau di halaman, atau kira-kira suatu tempat yang letaknya di pojok. Pojok gitu, Tapi di sekolah kita udah banyak ya, Mi. Maksudnya setiap kelas sudah ada sudut bacanya. Terus kalau di luar-luar gimana nih? Di luar sekarang tuh lagi taraf Mami ada perbaikan wacana, mungkin ya, Mi, sama iya, di setiap nanti ada misalnya pondok. Kemarin sih udah ada sih pondok bacanya, kemudian mungkin karena COVID kemarin rubuh gitu. Sekarang kita insya Allah dalam taraf peningkatan literasi. Jadi memang untuk program selanjutnya kita melakukan peningkatan atau pengembangan di dalam literasi. Kira-kira nih pertanyaan Mary yang berikutnya, keinginan apa yang Mami inginkan untuk warga sekolahnya nih? Bukan anaknya, semuanya warga sekolahnya. Kalau warga sekolah, kami kepengen seperti negara Singapura. Di negara Singapura itu setiap anak nggak ada yang lepas dari buku. Mereka antri aja, menunggu antrian sambil membaca buku. Nah, kemudian di mana-mana di tempat-tempat nyantai mereka membaca buku. Jadi mungkin hayalan atau impian Mami kalau misalnya di sekolah kita seperti itu, anak-anak di luar sini lagi baca buku, guru-gurunya juga lagi baca buku. Apapun yang penting membaca aja. Yang penting kan kalau udah terbiasa itu kan udah jadi karakter bahwa nggak bisa lepas dari buku. Nah kalau udah seperti itu, insya Allah literasi kita pasti yang terbaik. Ya, jadi berarti yang Mami harapkan ke depannya untuk warga sekolah paling nggak satu orang membiasakan memegang buku ya, Mi, kemanapun dia, dimanapun dia berada, memegang buku, duduk membaca ya, Mi, ya. Walaupun mungkin sedikit aja ya, Mi, ya. Jadi apa nih, Mi, kira-kira harapan yang terbaik atau program yang bisa kita lakukan yang minim aja dulu, Mi, mungkin. Kalau program, kalau menurut Mami, anak-anak tadi kan diajak, misalnya dia mencatat setelah buku itu, setelah mereka membaca satu buku, dia membuat ringkasan sendiri dengan bahasanya sendiri. Jadi misalnya dia membaca nih, misalnya bawang putih, bawang merah. Kemudian dia harus ada apa istilahnya tuh, mereka udah baca kesimpulan bahwa bawang putih, bawang merah seperti ini. Menceritakan kembali ya, apa isi buku. Dia harus menulis lagi, bukan menceritakan boleh, tapi dia ada tulisan yang tulisan. Mereka sudah punya buku tersendiri seperti agenda yang dinamakan seperti apa itu ya. Jadi catatan harian boleh, bahwa hari ini dia udah mendapatkan buku ini, dia menulis baru sama ini. Kemudian lanjut buku kedua. Nah, dengan itu tuh Mami mungkin membuat seperti kalau dalam kebiasaan apa tuh disiplin positif nggak boleh penghargaan ya, tapi ini bukan bentuk penghargaan, tapi berbentuk motivasi. Nanti anak yang terbanyak membaca dan membuat buku apa bahasanya sendiri itu akan mendapat penghargaan apa gitu, seperti itu harapan Mami ke depan itu. Baiklah ya, Mami. Jadi mungkin untuk kedepannya kita mulai aja dulu dari satu buku, mungkin satu minggu satu buku ya. Apalagi untuk anak kelas 1 paling bisa dia baca selembar ya. Jadi nanti setiap anak punya satu buku catatan tentang buku apa yang dia ambil sampai halaman berapa hari ini. Jadi diharapkan mungkin kelas 3, 4, 5, 6 seminim-minimnya satu buku satu minggu ya, Mi. Sama, tapi terkhusus kelas 1 itu mungkin bukan si anak yang membaca ya. Kalau terkhusus kelas 1, guru yang harus mendongeng. Jadi guru yang harus mendongeng, setelah mendongeng guru bisa menanyakan, misalnya kan besok nih dongeng lain lagi nih. Sebelum masuk dongeng yang si guru bisa menanyakan lagi dongeng apa yang dibacakan semalam. Jadi di situ merespon anak-anak nih, siapa yang ini yang kemarinnya
fokus. Fokus. Seperti. Jadi dirangsang kalau udah gurunya seperti itu setiap hari membiasakan, otomatis udah Anak terbiasa. jadi suka Anak ya, udah biasa, berarti ada dongeng nih. Kalau Nih nggak- besok nih Bunda mau nanya Iya. nih, bahaya nih kalau nggak bisa. Kalau nggak mendengarkan cerita juga mungkin ya jadi rindu ya. Mi. Rindu Nggak dia. ada cerita hari ini ya. Nah, dengan pembiasaan seperti itu. Jadi harapan Mami kalau kelas 1, 1, 2 guru mendongengkan, kemudian si anak harus bisa mendongengkan lagi apa yang dibacakan. Kalau kelas 3 dan sampai kelas 6 itu boleh didongengkan, boleh juga si anak yang membacakan. Baiklah Mami, terima kasih atas motivasi Mami. Mungkin Mary akan membuat program, berarti 1 buku untuk 1 minggu ya Mi ya. Iya, Satu iya. anak untuk 1 anak. Terima kasih atas motivasi Mami, atas Iya. dukungan Mami. Mary juga masih banyak perlu bimbingan dari Mami, perlu dukungan Mami agar program ini bisa terlaksana. Iya. Demikian aja diskusi kita hari ini Mami. Iya. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Sehat ya Ayah Bunda ya? Walaupun kita masih puasa, tapi insya Allah muka-muka Ayah Bunda masih tetap segar dan sehat. Oke, terima kasih sebesar-besarnya dari Mary. Saya Mary Hones Erna, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak, mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ayah Bunda karena mau berada di sini untuk diskusi. Diskusi ini adalah kelanjutan dari diskusi kita yang kemarin yang kumpul semua GTK. Kalau ini kan kita kurikulum literasi aja nih. Kemarin soal aset atau modal yang ada di sekolah. Jadi ini adalah diskusi tentang pengelolaan pembelajaran atau program pengembangan siswa yang berpihak kepada siswa. Jadi tadi Mary juga udah diskusi sama Mami dan udah diskusi juga sama anak-anak. Sekarang kita diskusi lagi gimana baiknya untuk program literasi ke depannya. Jadi Mami mau program kita ke depannya adalah literasi. Khususnya yang akan Mary laksanakan yaitu 1 minggu 1 buku. Jadi kira-kira nih Mary mau bertanya kepada Ayah Bunda. Apa nih kegiatan atau apa yang Ayah Bunda inginkan untuk meningkatkan pengembangan literasi di sekolah kita? Yo, siapa Ayah Bunda? Ya, Pak Buzar dulu mungkin karena Pak Buzar yang lebih dulu ngangkat tangan, ya Pak. Iya, saya ingin mewujudkan terutama di kelas saya satu buku, satu anak untuk dapat dibaca dan ditingkatkan dalam 1 minggu. Siap, baik, tadi gitu juga kata Mami, minimal 1 anak dalam 1 minggu 1 buku. Jadi itu program yang akan dilanjutkan. Yuk Ayah Hari, apa ini Ayah Hari? Kalau saya itu ingin menambah koleksi buku di setiap kelas. Ya, Jadi nanti anak bacaan buku itu bukan itu saja. iya betul tuh Ayah Bunda. Seperti kemudian juga nanti diadakan perlombaan, Iya benar. lomba baca puisi, pantun dan sebagainya. Iya, itu mungkin emang sangat membantu dalam meningkatkan literasi anak. Apalagi ada lomba-lomba, lomba pidato, puisi, berbalas pantun, bercerita. Anak kita ada ikut juga kemarin di Kabupaten Siak, walaupun tidak masuk dalam tingkat kabupaten, tapi dia termasuk juara 1 di Kecamatan Minas. Jadi ini sudah kita mulai mungkin dari kemarin-kemarin, tapi ke depannya kita makin tingkatkan lagi bagaimana anak-anak suka membaca, bagaimana anak-anak bisa berbahasa yang baik. Dan dengan program literasi ini Mary harap sekolah kita semakin maju dan nilai yang diharapkan Mami, nilai dalam rapor pendidikan lebih baik lagi. Mungkin kesimpulan diskusi kita hari ini cukup dengan meningkatkan literasi di kelas, 1 anak 1 buku, dengan memperbaiki keadaan sudut baca kita dengan memperbanyak buku-buku di sekolah dan mengadakan lomba-lomba yang berhubungan dengan literasi. Mungkin hanya itu diskusi kita hari ini. Mary masih minta tolong bantuannya Ayah Bunda, khususnya kurikulum literasi ini, agar kita sama-sama mengembangkan program ini berkelanjutan bukan hanya untuk tahun ini aja. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga dari Bunda. Karena anak-anak Bunda hari ini
tugas Bunda sebagai CGP Angkatan 9 di Kabupaten Siak. Kemarin juga Bunda udah diskusi sama Mami. Ini adalah kelanjutan dari aset sekolah. Hari ini adalah aset sekolah. Anak-anak Bunda ini merupakan aset atau modal sekolah untuk memajukan peningkatan sekolah. Kalian adalah modal manusia atau aset manusia yang ada di sekolah yang bisa membantu mengembangkan sekolah. Ada guru, ada siswa, siapa lagi? Kalau yang manusianya aja yang ada di sekolah. Iya, GTK, tata usaha ya, termasuk penjaga sekolah, mengadi penjaga kebersihan, membaby, itu termasuk sekolah. Barusan Bunda juga udah diskusi sama Mami tentang program ini, kira-kira program apa yang mau kita lanjutkan untuk kedepannya. Jadi kata Mami, untuk kedepannya kita akan meningkatkan literasi anak-anak Bunda. Kenapa harus literasi Bunda? Karena dalam rapor pendidikan tahun ini nilai literasi kita turun. Jadi mulai hari ini dan insya Allah kita akan menjalankan program literasi. Ayo, kira-kira apa nih yang anak Bunda maukan dalam program literasi ini untuk meningkatkan kemajuan sekolah kita? Apa misalnya? Ya? Oke, tunjuk tangan dulu saya. Oke, Zahra. Apa nak? Oh, pidato. Oke, jadi Zahra pengen di sekolah kita diadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi anaknya, misalnya lomba puisi, lomba membaca cerita, lomba bercerita, pidato, pantun, itu ya nak ya. Oke, kira-kira apa lagi nih pertanyaannya yang mau untuk meningkatkan sekolah? Apa? Ya David? Saya hanya seperti ini, Bang. Setiap anak harus menyelesaikan satu buku dalam seminggu. Mantap. Jadi punya target ya nak ya. Kita harus punya target, apalagi kalian kelas tinggi nih 456. Jadi setidaknya satu anak atau satu siswa bisa menyelesaikan satu buku cerita dalam satu minggu. Kalau lebih dari satu buku cerita gimana? Artinya, iya. Jadi Mami juga berpesan. Mami inginnya setiap kita duduk, kalian lagi duduk di luar megang buku, lagi berada di terminal nunggu apa juga megang buku. Jadi ini akan Bunda bicarakan lagi nantinya sama Mami setelah Bunda diskusi sama kalian, Bunda diskusi kembali sama Mami, dan kita bakal ada diskusi kedua sebentar saja nantinya untuk gimana program ini berjalan. Apa yang akan kita lakukan sama-sama. Oke sayang Bunda. Oke, terima kasih sebanyak-banyaknya dari Bunda dan doakan Bunda agar bisa menyelesaikan tugas Bunda dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Mary Hanestema, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak. Hari ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Mas Hairi sebagai kepala atau kepala di bagian kurikulum khususnya literasi di Isden di Pak Manajemen. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Mary? Sehat. Saya minta waktu ayah sebentar, bisa ya? Mumpung anak-anak masih keluar main ya. Oke. Gini ya, seperti yang sudah kita rapatkan tadi bersama-sama, sama nih pertanyaannya ya. Sama ini juga udah kasih Mami atau izin Mami. Kira-kira untuk pengembangan kurikulum kita yang literasi ya, apa nih yang mau ayah lakukan
mohon kerjasamanya dan bantuan ayah juga ke depannya untuk kami bisa melaksanakan. Terima kasih atas waktu ayah yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. 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 Halo. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ya, ketemu lagi sama Bunda. Iya, tadi pagi Bunda udah ketemu sama kalian. Yang Novan ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari diskusi kita tadi pagi. Bunda udah menghadap sama Mami, Bunda juga udah rapat sama GTK di Labor tadi. Bunda juga udah menghadap sama bagian kurikulum khususnya literasi. Jadi ini program bakal kita jalankan. Jadi tapi Bunda mau nanya nih, kan yang menjalankan programnya siapa nanti? Anak Bun? Oke, kalian semua yang bakal menjalankannya. Jadi Bunda mau nanya, kira-kira kegiatan apa atau apa yang mau kalian lakukan untuk bisa meningkatkan literasi kalian? Apa Zara? Siap, itu yang paling membiasakan membaca. Ayo, kemarin programnya apa? Siapa yang ingat? Tadi Bunda bilang programnya apa? 1 minggu? Oke, 1 minggu 1 buku. Sanggup nggak anak Bunda lakukan? Sanggup nggak kalau lebih? Ya, jadi nanti setiap anak Bunda bakal dapat 1 buku atau 1 catatan. Misalnya Zara hari ini ambil buku bawang merah bawang putih. Kan ini hari Senin nih. Hari Senin Zara bisa menghabiskan dari halaman 1 sampai halaman 5. Selasa dari 6 sampai 8. Begitu seterusnya sampai habis. Setelah habis nanti Zara ceritakan kembali dalam bentuk tulisan. Atau boleh menghadap ke bundanya nanti. Yang bagian kurikulum literasi ceritakan, saya udah baca 1 buku 1 minggu ini. Judulnya ini saya akan menceritakan ini. Oke? Selain itu apa lagi? Ayo. Untuk meningkatkan literasi kita. Ayo, apa? Azrafa? Apa nak? Kalian kemarin minta apa? Oh iya, sip. Menambahkan buku di pojok, Mbak. Kalau satu anak megang 1 buku berarti harus banyak, minimal ada 30 buku dalam 1 kelas. Boleh kita nanti ceng-ceng kelas 5A sama 5B, 5B sama 5C, kelas 6, kelas 4 boleh. Jadi yang akan kita lakukan yang pertama pembiasaan membaca. Kita akan meningkatkan literasi membaca anak-anak Bunda dengan 1 anak biasakan memegang 1 buku untuk 1 minggu. Oke, kita lanjutkan dengan meningkatkan literasi pojok baca. Namanya sudut baca ya nak, bukan pojok baca. Sekarang namanya sudut baca. Oke, mungkin cuma itu aja. Dan untuk kegiatan bulanan mungkin kita akan mengadakan lomba, baik itu lomba puisi, pantun, bercerita. Kemarin juga kita udah ikut Kabupaten Siak lomba bercerita. Adik kamu di kelas 4 yang ikut tadi. Walaupun nggak dapat juara, dia untuk tingkat minus dia juara. Oke, bisa kita lakukan sama-sama ya? Bisa. Kita mulai minggu depan ya? Ya. Oke, terima kasih sayang Bunda. Kita semangat untuk memajukan program literasi kita sama-sama. Literasi, kawan literasi. Mana kawan literasi? Ayo buat